Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Dwi Saputra, dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang kita mulai dari kelompok afirmasi atau pro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Nama saya Dandip Nuzalia. Saya Jamaluddin Ahmad. Saya Suci Maulida. Saya Natasha Putri, kami dari kelompok pro. Nama saya Mata Diansah. Nama saya Muhammad Farel Pradana Putra. Nama saya Ignatius Aditya Kalen. Nama saya Zahmiarti. Nama saya Muhammad Al-Ghifari dari kelompok oposisi kontra. Apa sih dampak positifnya dari kelompok afirmasi atau pro? Mari karakterisasi siapa anak-anak yang kita maksud. Diisi anak-anak yang kita maksud di sini adalah mereka yang berusia 10 sampai 17 tahun. Karena yang di bawah 10 tahun biasanya mereka nggak semasif itu buat media sosial. Dampak negatif dari media sosial itu terlalu bergantung pada media sosial dalam hal mengerjakan tugas, sehingga tidak terlalu mengetahui tentang pelajaran, lupa waktu akibat terlalu kecanduan menggunakan media sosial, dan media sosial juga dapat mengganggu konsentrasi pelajar mahasiswa. Mari kita bilang, kenapa nggak apa-apa kalau kamu sebagai anak usia 10-17 tahun buat berinteraksi di sosial media. Ketahuilah bahwa nggak semua anak terlahir bisa mengakses dunia luar atau dunia sosial dengan baik. Banyak anak-anak yang terlahir sebagai orang introvert, banyak anak-anak juga yang mendapatkan pemulihan di lingkungan sosial mereka seperti di sekolah atau di kelas. Ini buruk bagi mereka. Mereka nggak bisa mengakses dunia sosial mereka. Mereka nggak bisa akses dunia real life mereka. Mereka nggak bisa bersosialisasi dengan siapapun. Buat ngobrol aja malu, apalagi dengan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah yang berbahaya bagi mereka, dan nggak ada yang bisa buat kontrol ini. Karena kebanyakan mereka pendiam, nggak mau cerita ke orang tua mereka, dan karena itu perlu bagi kita untuk menyediakan media lain agar mereka tetap bisa berinteraksi, yaitu dengan media sosial. Dengan media sosial ini, anak-anak yang biasanya mendapatkan pembulian atau anak-anak yang misalnya mereka adalah seorang introvert, mereka bisa tetap melakukan interaksi sosial dengan dunia virtual mereka. Mungkin mereka bisa menjadi seorang anonim, atau mereka bisa berinteraksi dengan orang-orang yang mereka anggap aman sefrekuensi atau mengerti perasaan mereka. Karena memang dunia ini sangat luas dan orang-orang ini gak selalu ada di sekitar mereka di dalam dunia real life. Pada anak-anak dan usia remaja menjadi malas belajar karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya masalah game online, atau melihat film-film lewat YouTube atau lainnya. Situs jejaring sosial akan membuat kaum remaja dan anak-anak lebih mementingkan diri sendiri. Dari segi bahasa, tidak ada aturan bahasa dalam jejaring sosial, sehingga bagi anak-anak dan remaja bisa menggunakan bahasa seenaknya. Situs jejaring sosial adalah lahan subur bagi predator atau pemangsa manusia, anak-anak, remaja untuk melakukan kejahatan. Pornografi telah merajalela di media sosial, sehingga kaum remaja banyak yang terpengaruh karenanya. Gara-gara habis nonton film porno di medsos, kemudian remaja berhubungan seks sesamanya. Media sosial dan internet telah dijadikan modus atau penipuan bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan material. Hal ini sudah banyak terjadi. Ketahuilah bahasa kami sebagai pro. Anak seusia 10-17 tahun, kontrol orang tua terhadap anak sangat besar. Orang tua bisa mengakses
Apa? Mengakses apa aja yang ada di dalam HP mereka. Orang tua juga punya akses untuk mengontrol apa-apa aja yang harus dilakukan oleh anak-anak mereka. Orang tua bisa memberitahu atau memerintah anak mereka supaya menyeimbangkan dunia mereka, menyeimbangkan media sosial dan media real life dalam berinteraksi sosial, sehingga fungsi ortu sangat besar di sini. Jadi apa? Jadi apa kalau kamu punya media sosial? Selagi ortu kamu bisa mengontrol, dan ini adalah keajaiban orang tua untuk mengontrol hal itu. Dampak negatif yang lain bisa menimbulkan kecanduan atau sifat candu, tidak ingat waktu, apalagi mau ingat sholat 5 waktu. Jadi terbaikan dapat menciptakan identitas baru dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan identitas diri, yakni perilaku liberalis. Banyak menciptakan rekayasa hoaks atau berita bohong, pencurian dan penyalahgunaan data seperti foto, dokumen, dan lain-lain. Pemborosan terhadap uang tanpa disadari untuk kepentingan medsos atau media sosial dalam internet. Mempermudah penyebaran virus, misalnya dengan membuat konten berisi link menuju laman tertentu yang disisipi virus. Bagi yang sudah kecanduan, kesehatannya akan menurun karena penggunaan waktu tanpa batas hingga larut malam. Kejadiannya terhadap agama dilalaikan kewajiban. Demikian waktu-waktu belajar bagi pelajar dan mahasiswa jadi terabaikan. Pola pikir akan mengalami perubahan ke arah negatif, bukan kepada yang positif. Terjadinya stres, cenderung tertekan, cenderung banyak curhat hati, emosional, dan banyak ngumbar kata-kata kotor dan kata-kata yang tidak senonoh di media sosial. Waktu yang sangat berharga akan menjadi sangat sia-sia. Mestinya aktivitas yang bermanfaat menjadi terabaikan. Mengganggu konsentrasi dalam sebuah permasalahan atau acara-acara ritual berupa betapa tidak orang-orang sudah kecanduan medsos. Meskipun dalam masjid, dalam suasana ibadah, tidak mendengarkan khotbah tidak mendengarkan khotib sedang berkhutbah, akan tetapi asik dengan medsos HP-nya. Begitu juga dalam acara-acara diskusi, seremonial, seminar, dan lain-lainnya. Orang yang sudah kecanduan medsos lebih suka mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada media sosial yang ada di HP-nya ketimbang mendengarkan acara-acara yang penting sedang berlangsung. Oleh karena itu, fungsi orang tua di media sosial ini sangat penting karena orang tua bisa mengontrol apapun yang dilakukan oleh anaknya dan harus memberi batasan untuk anaknya melakukan media sosial. Jangan terlalu membiasakan anak untuk bermain media sosial. Kita harus bisa membatasi anak kita untuk bermain media sosial. Jangan terlalu kecanduan terhadap media sosial karena itu sangat tidak baik. Memang banyak dampak buruk yang dipengaruhi oleh media sosial, tapi ada juga dampak positif di media sosial. Di dalam media sosial, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sangat luas, sangat general di seluruh dunia. Dan itu global. Kamu bakal bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Bertemu dengan orang-orang yang berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan berbeda lainnya. Berbeda pendapat sekalipun, kamu sebagai anak-anak akan mengerti bahwa, oh, dunia itu nggak sesempit itu. Kamu bakal bertemu dengan orang-orang Ya,
kita bisa melihat bahwa dampak negatif lumayan meningkat dengan signifikan. Ada beberapa contoh dampak negatif dari media sosial bagi pelajar. Maraknya kejahatan di media sosial seperti cybercrime, yaitu tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan media sosial dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban, seperti melakukan hack media sosial atau meretas dan membobol perangkat teknologi korban. Selain itu, informasi bohong atau hoaks di zaman yang sudah modern ini sangat mudah untuk orang melakukan atau menyampaikan berita hoaks, dibalut dengan kata-kata yang begitu rapi dan indah ke jejaring media sosial. Hoaks sangat berbahaya bagi pola pikir kita masing-masing, karena itu kita dapat merubah mindset atau pola pikir kita terhadap suatu berita. Adapun dampak dapat menurunkan produktivitas. Dengan adanya media sosial dapat mengganggu dan menurunkan produktivitas seorang pelajar. Dengan adanya media sosial, seorang pelajar cenderung bermalas-malasan dan lebih nyaman dengan media sosial yang ada di gadget. Apa dampaknya bertemu orang-orang baru di media sosial? Kamu akan memiliki relasi yang lebih luas, kamu bisa memiliki pertemanan yang luas dengan sosial budaya. Pertukaran budaya lebih masif, ini baik bagi kamu. Kamu bukan mengerti budaya, kamu tuh nggak cuman kamu doang, ternyata di luar sana banyak orang yang punya budaya yang hampir mirip sama kamu atau berbeda sekali sama kamu bakal paham toleransi yang baik dengan mereka. Oleh karena itu, saya sangat bangga menjadi tim pro dalam perdebatan kali ini. Salah satu dampak negatif media sosial terhadap remaja, gangguan kesehatan fisik. Dengan menatap layar gawai terlalu lama, terlebih dalam jangka waktu panjang, dapat mengganggu kesehatan seperti miopi. Selain itu, kalian juga berpotensi mengalami mata kering, mual, dan pusing. Hal lain yang juga mungkin terjadi adalah memicu rasa sakit atau pegal pada leher karena terlalu lama menunduk. Di dalam HP kita bisa mengatur pengaturan yang batas-batasan yang bisa kita gunakan. Jadi sebelum menggunakan media sosial atau HP, kita bisa mengatur dulu atau orang tua bisa mengakses data-data yang kita gunakan. Jadi emang sih kita bakal kecanduan HP, kita bakal main HP terus, batas-batas kita nggak wajar, kita bakal ketinggalan sholat, kita bakal banyak hal yang kita bakal lewatin karena HP. Tapi kita bisa melewati itu dengan dampak positif. Kita bisa mengakses data-data kita bisa mengatur semuanya, kita bisa mengakses, kita bisa mengontrol, kita harus mempunyai kesadaran juga dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Baiklah, dapat kita terima informasi dari dampak positif dan negatif dari kelompok pro dan kontra. Dapat kita simpulkan yaitu bahwa dampak positif dari bermain handphone yaitu kita dapat mengenal orang-orang luar dan kita dapat bersosialisasi bersama mereka atau kita bisa bertemu secara langsung. Dan dampak negatifnya, jika kita terlalu lama bermain HP itu akan membuat kita menjadi kecanduan dan tidak akan ingat akan dunia luar. Seterusnya juga pada game kita juga akan mengalami kecanduan ya. Maka dari itu kami menyarankan untuk dampak positifnya yaitu biarkanlah orang tua mereka yaitu untuk memberikan batasan waktu agar anak-anak tersebut tidak menggunakan handphone sesuka hati mereka, agar mereka memiliki waktu untuk belajar, untuk bersosialisasi di dunia luar. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.